Wa Khudzaifah dari Khudzaifah wa Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada keduanya. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza awa ila firashihi, di saat Nabi kembali ke tempat tidurnya. Tidur pergi Nabi. Setelah tidur pagi, Nabi pergi meninggal tempat tidur, kemudian balik lagi waktu malam. Jika Nabi ke tempat tidurnya, maksudnya jika Nabi hendak tidur, qala, Nabi membaca bismika, dengan namamu ya Allah, dan denganmu ya Allah, dengan kebesaranmu ya Allah, dengan kuasamu ya Allah, dengan kasih sayangmu ya Allah. Ahyaka, aku hidup. Kita hidup dengan kasih sayang Allah. Jika kita hidup dengan kasih sayang Allah, maka hidup kita akan tentram, damai. Jika hidup kita dengan kuasa Allah, kita yakini, dan Allah, hidup kita dengan kuasa Allah, maka tidak ada kesusahan dalam hidup kita. Bismika, denganmu ya Allah, Allahumma ya Allah, ahya, aku hidup. Wa amud, mati. Artinya apa? Hidup matiku denganmu ya Allah. Maksudnya menambahkan keimanan. Agar sadar di saat kita hendak tidur bahwa yang menggenggam, yang memegang, yang mengurusi nyawa kita adalah Allah. Yang mengurusi jasad kita Allah. Anda tidur, ada kala jengking datang, tidak tahu. Duit diambil juga tidak tahu. Maka serahkan kepada Allah. Dengan mulah aku hidup ya Allah, dan dengan mulah aku mati. Amud di sini mati sesungguhnya, dan juga tidur itu akhul maut, dikatakan akhul maut. Tidur itu seperti orang mati. Dibaca doa ini agar hidupmu dijaga, dan di saat tertidur pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Imam Ali radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, lahu, kepada Sayyidina Ali wali Fatimah, dan kepada Sayyidat Fatimah Zahra radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Imam Ali dan Sayyidat Fatimah Zahra. Idza awaituma, wahai Ali dan Fatimah, jika engkau hendak kembali, ila firashikuma, ke atas ranjang atau ke tempat tidurmu. Kalau sudah bicara firas ini jangan digambarkan seperti firasmu. Kalau sudah bicara tentang putri Nabi, tentang kasur, jangan dianggap seperti kasurmu. Kasurmu spring apa? Empuknya kayak apa? Diriwayatkan waktu pernikahan Sayyidat Fatimah Zahra, wanita termulia di dunia dan di akhirat, dengan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, Nabi mempersiapkan tempat tidur yang istimewa untuk Sayyidat Fatimah Zahra. Yaitu hanya itu tanah yang ditinggikan sebagai ranjangnya. Kemudian dikasih selimut daripada kulit binatang yang dilembutkan. Jika digunakan untuk menutup kaki, kepalanya terlihat. Jika digunakan untuk menutup kepala, kakinya yang terlihat. Selimut yang tidak mencukupi. Baju pengantin dengan 12 jahitan. Putri termulia Sayyidat Fatimah Zahra. Bukan karena tidak mampu Rasulullah. Karena Nabi sering diberi hadiah-hadiah. Baju-baju yang bagus, termasuk baju bersulam emas. Ada baju afiriyah, baju bersulam emas. Nabi mendapatkan semuanya. Akan tapi Nabi tidak mengajarkan kepada putrinya kesombongan. Nabi tidak mengajarkan kepada putrinya kesombongan. Maka Sayyidat Fatimah dengan sangat sederhana. Jangan bayangkan ranjangnya ranjang macam apa ini. Tempat tidur gitu saja maksudnya. Jika engkau wahai Ali dan Fatimah kembali ke tempat tidurmu, idza khattuma madaji'ikuma, idza madaji'ikuma, idza khattuma madaji'akuma, khattuma, jika engkau mengambil tempat tidur, maksudnya jika engkau tidur, khattuma madaji'akuma, jika engkau hendak tidur wahai Ali dan Fatimah, kata kabbir, membacalah takbir 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wasabbiha fakabbiru, takbirlah kalian berdua. Wasabbiha, dan bertasbihlah kalian berdua. 33 33. Wahmida, dan sanjunglah, macam membacalah tahmid 33, sama 33 kali.
Fi riwayat, dalam riwayat lain, at-tasbih 34, tasbihnya 34. Ditambah 1. Takbirnya 34, Allahu Akbarnya 34. Kurang lebihnya 33, seperti waktu Anda zikir dalam salat itu. Hendak tidur hendaknya baca subhanallah, 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 sampai 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Dikatakan dalam riwayat lain waqtimahuma bila ilaha illallah. Ada riwayat nampaknya ditambah la ilallah. Biasanya kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, alhamdulillah katsira. Wa la ilaha Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Persis dalam zikir dalam salat Anda. Tasbih 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ini yang pertama. Imam Nawawi meletakkan ini yang pertama karena apa? Semuanya pasti hafal. Tinggal semuanya mau ngafalin atau tidak. Yang belakang nanti bisa berhujjah. Saya belum hafal, wahai Imam Nawawi. Ini hafal, ini sudah hafal kau. Ini jangan sampai ngomong, jangan alasan tidak hafal tidak mengamalkan. Alasan tidak hafal tidak mengamalkan, oke, karena belum hafal. Tapi ini sudah hafal. Hafalnya? Subhanallah, Allahu Akbar. Nah, lakukan sebelum tidur. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda, idza awa ahadukum ila firasyi, jika salah satu kalian itu mau tidur, falyanfud min firasyihi, hendaknya dikibas, ditepis, dibersihkan maksudnya, ya. Ditepis dari ranjangnya bidakhilati izarihi, dengan bagian dalam sarungnya. Maksudnya jika selama ini kan sudah ada apa? Coba terjemahkan bahasa apa? Itu. Lo bahasa Jawa paling enak tebah. Pokoknya ada semacam, ada dari lidi, ada dari itu. Jadi kalau mau tidur dibersihkan begitu ya, itu. Terserah namanya apa itu ya. Nah, itu. Cuman waktu itu nih gambarannya adalah yang sangat darurat. Kalaupun tidak ada itu, dari ujung bajumu, gitu loh. Jangan sampai tidak dibersihkan. Takut ada ularnya, ada kalajengkingnya, ada semutnya, ada remah-remah pasir dan sebagainya. Jadi dibersihkan. Ini Nabi ngajarkan yang baik. Cuman Nabi menyebutkan bidakhilati izarihi, itu karena apa? Yang nempel denganmu. Ini maksudnya apa? Jangan sampai tidak. Adanya baju saya yang nggak panjang ini loh, sarung saya, sudah kipasin. Jangan sampai tidak dibersihkan. Nah kalau sudah ada yang spesial, ya spesial dong. Bersih, rapi. Ini pendidikan dari Nabi, jangan engkau tidur di tempat yang tidak bersih. Fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi. Karena orang yang mau tidur nggak tahu apa yang tertinggal di kasurnya itu. Apakah cacing, kalajengking, ulet bulu atau apa? Nggak tahu. Bersihkan. Tsumma yaqulu, kemudian membaca, ini bolehlah, saya belum hafal, mungkin begitu. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu. Bismika rabbi wada'tu jambi, bismika dengan mulai ya, rabbi wahai Tuhanku, wada'tu jambi, aku berbaring, wa bismika arfa'uhu, dan dengan mulah aku bisa bangun lagi. Ini doa, in amsakta nafsi farhamha, di saat engkau memegang diriku, maksudnya di saat nyawaku berada di dalam tubuh, mas ya, farhamha, berikan kasih sayang ya Allah, supaya tidak menjadi nyawa yang liar, jiwa yang jahat. Wa idza arsaltaha, jika engkau lepas, jadi seolah dalam tidur itu dilepas nyawanya, seolah-olah dilepas. Fafatha, maka jagalah, bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin, seperti yang kau jaga, seperti engkau menjaga ya Allah roh-roh hamba-hambamu yang soleh. Jadi orang itu kalau dijaga rohnya, dalam keadaan tidur pun baik. Tidur pun masih belajar, ketemu dengan gurunya dalam mimpinya. Bukan ketemu harimau, bukan ketemu ular, ketemu. Ini tidurnya orang banyak khayal itu. Jadi tidurnya orang soleh namanya solehah. Mimpi yang baik. Ru'yah manamiyah solehah, ada mimpi yang baik. Sehingga orang soleh kalau tidur ya baik. Ketemu Nabi, ketemu wali, ketemu guru, silaturahim. Nah ini. Nah kalau ketemu orang, ketemunya mimpinya ihtilam, mimpi basah. Para kekasih Allah, Nabi tidak pernah bermimpi basah.
terjaga dari mimpi basah. Tidak pernah mimpi yang aneh-aneh seperti itu. Biarpun urusan syahwat dalam mimpi adalah halal, tapi orang-orang dijaga, orang-orang soleh dijaga, tidak pernah bermimpi-mimpi yang demikian itu. Jadi mimpinya baik-baik. Artinya apa? Di saat kita hendak tidur, memohonlah kepada Allah agar Allah menjaga jiwa kita. Di saat berada di badan, kandung badan kita akan dijaga menjadi roh yang baik, jiwa yang baik, ya, akhirnya jadi pribadi yang baik kita. Di saat dalam kita tidur berarti seolah-olah dilepas, itu pun baik-baik semuanya. Semuanya serba indah. Bahkan dikatakan Nabi dalam bahasa Nabi sebagian juz'un, sebagian daripada kenabian, bukan berarti jadi nabi. Kalau Nabi mendapatkan wahyu dari Allah, seorang soleh dengan mimpinya akan mendapatkan ilham-ilham dari Allah. Orang soleh dengan mimpinya mendapatkan ilham dari Allah. Ada sebagian para solehin bermimpi diajari Nabi nadham, bangun masih teringat mandumah nadhamnya. Seperti Aqidatul Awam itu diambil di saat tertidur. Waktu tidur ketemu Nabi diajarkan nadham sampai selesai. Nadhaman bangun masih ingat. Orang soleh, kalau kita ingat apa kita? Ada orang mimpi yang jago judi, mimpinya pengen lihat nomor. Ada kan? Masya Allah. Sampai ada santri karena syahwatnya tinggi mimpi, ya Allah saya pengen mimpi berhubungan. Gimana? Kalau boleh tidak saya minta doa mimpi? Minta dijauhkan dari Allah agar syahwatnya terjaga. Diberi yang halal, mimpi. Ada dituruti mimpi-mimpi. Baik orang yang saleh dijaga rohnya oleh Allah di saat dilepas, misalnya dalam tidur. Jadi dalam tidur seolah-olah terlepas dari jasadnya seperti orang meninggal. Seolah-olah seperti itu. Biarpun masih ada nafas, tapi di dalam mimpi orang bisa melanglang kemana saja. Bisa pergi kemana saja, bisa pergi ke Mekah, bisa pergi kemana-mana, bisa ngerjakan banyak. Biarpun 1 menit dalam mimpi bisa ngerjakan banyak hal. Unik. Mimpinya tidak lama, tapi ceritanya panjang. Bisa. Karena alamnya beda, alam mimpi. Dan adab mimpi nanti adalah jika engkau bermimpi yang baik, maka ketahuilah itu adalah kabar gembira dari Allah. Tapi jika engkau mimpi yang jelek, tak usah khawatir karena mimpi adalah mimpi, tidak akan membahayakanmu dan jangan ceritakan kepada siapapun. Itu adabnya mimpi. Jangan terlalu terbawa-bawa dalam mimpi. Ada orang hidupnya muka-muka mimpi, sedih sedang. Ustaz, ini mimpi, Dok. Bukan mimpi, kau khayal. Jika mimpi baik itu kabar gembira yang Allah berikan kepadamu, dan jika mimpi jelek itu adalah mimpi, tidak akan ada pengaruh di alam nyatamu. Maka jangan terlalu terpengaruh dengan mimpi-mimpi buruk. Baca Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binnas, selesai. Nanti akan ada doanya. Baik. Ini adalah doa bismika rabbi wa wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bi ibadaka sholihin. Ini doanya, ditambah lagi bismika Allahumma ahya wa amut. Itu kan doa anak TK. Kalau doa anak TK pun tidak hafal, keterlaluan. Naik dikit dong, SMP. Bismika rabbi wa wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka sholihin. Baca. Wa an Aisyah, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah karena ada beliau itu, idza akhadha majja'ahu atau majja'ahu, jika Nabi ke tempat tidurnya, nafatha fi yadayhi, beliau meniup kedua telapak tangannya, wa qara'a bil mu'awwidhati, dan baca qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas. Baca al-mu'awwidhat. Al-mu'awwidhat di sini adalah 3. Qul wallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas. Wa masaha bihi majasadahu, kemudian Nabi mengusap dengan kedua tangannya jasadnya. Dimulai dari wajah, depan, semampunya. Ini hendaknya kita lakukan. Dalam riwayat lain, ini seolah-olah akan meniup dulu. Tapi zahir dikatakan para pensyarah hadis, membaca dulu, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu binnas, kemudian Anda tiupkan, meludah tanpa keluar ludah. Bukan, tapi tidak ada ludahnya, tapi ada suaranya, seperti orang bilang. Anda usapkan di wajah Anda, di badan depan Anda, terus ke arah kaki. Lakukan. Bahkan begitu pentingnya hal ini, Nabi tidak pernah meninggalkannya. Kalau sudah Anda melakukan yang demikian itu, jangan Anda takut lagi dengan apapun.
Biarpun Anda hidup di tengah-tengah para penyihir, nggak usah takut. Biarpun Anda tahu tiba-tiba Anda hidup tengah kaum jin, setan, genderuwo, nggak usah takut. Anda sudah membaca zikir ru'ayah Nabi SAW. Bahkan suatu ketika Nabi dalam keadaan sakit, Siti Aisyah meriwayatkan, mengkisahkan, waktu Nabi sakit parah. Dan Nabi punya kebiasaan di saat tidak tidur mengusap, membaca doa, kemudian meniupkan di tangan, kemudian diusapkan di badan, di wajah dan badannya. Cuman waktu itu Nabi begitu lemahnya tidak mampu mengangkat tangannya. Allah. Cuman Sayyidah Aisyah tahu Nabi ingin mengangkat tangan, lalu oleh Sayyidah Aisyah dipegang tangan Nabi, diangkat oleh Siti Aisyah. Kemudian Siti Aisyah membaca, dan tentu Nabi juga membaca. Siti Aisyah membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu binnas, maksud sampai selesai, bukan Qul huwallahu ahad sampai selesai, Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, Qul a'udzu binnas sampai selesai. Kemudian oleh Siti Aisyah ditiupkan di tangan baginda Nabi. Kemudian oleh Siti Aisyah dibantu Rasulullah untuk mengusapkan di wajahnya. Dan jika Anda punya anak kecil, bacakan anak kecil Anda yang mau tidur. Tidak usah takut dengan sawanan. Sawanan itu kenapa sih? Disentuh jin dan sebagainya. Anda tidak pernah doa itu. Yakini doa Nabi adalah doa yang paling istimewa. Tidak ada yang menandinginya. Yang mengajari Nabi siapa? Pencipta jin dan pencipta syaitan. Yang menciptakan syaitan dan jin yang mengajari doa ini. Nah, kok masih takut? Tidak ada takut setan, sihir semuanya, kok usah takut. Makanya di saat Anda tidur, Anda jangan ragu dan yakin seyakin-yakinnya. Baca untuk anak-anak Anda. Rasulullah pernah membacakan untuk Sayyidina Hasan dan Husain. Nabi membacakan Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu binnas, ditiupkan, diusapkan di wajah cucu beliau Sayyidina Hasan dan Husain. Dalam keadaan haid pun boleh. Yang semula orang membaca Al-Quran tidak boleh. Dalam keadaan haid pun untuk tahassun, untuk menjaga diri membaca zikir semacam ini jadi boleh. Makanya kalau ada santri takut sihir itu aneh banget, tidak pernah dengar Nabi kayaknya. Bingungnya takut santet, takut sihir, takut guna-guna, takut ini. Baca ini semuanya akan aman. Ada orang, saya membaca kok masih pengaruh. Ya kamu lebih percaya dengan komat kamitnya dukun. Lebih terpengaruh dengan Nabi, kurang terpesona. Yakin ini dari Nabi ini, dari Allah. Allah mengajarkan kepada Rasulullah. Nah ini wa fi riwayatin lahuma, dari riwayat yang lain lagi ada riwayat lain berbunyi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana tadi? Anna Nabi, sesungguhnya Nabi SAW ini, karena idza awa ila firasyi kullalatin, Nabi itu kalau ke tempat tidurnya setiap malam jama'a kaffaihi, mengumpulkan dua telapak. Telapak itu kan terpisah, kanan dan kiri dikumpulkan gini, bukan dikumpulkan gimana caranya. Telapak tangan kananmu dan kirimu beda tempatnya. Cuma Nabi waktu hendak tidur dijadikan satu. Gini. Tsumma nafatha fihima, kemudian Nabi meniup. Faqara'a fihima, kemudian membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, Qul a'udzu birabbin nas. Tsumma masaha bihima, kemudian dibasuh, diusap dengan dua telapak tadi, mastata'a min jasadi, yang bisa dijangkau oleh tangan ke seluruh badannya, yang bisa dijangkau. Yabda bihima ala ra'sihi, dimulai dari kepala, wa wajhi wa ma aqbala min jasadi, dari bagian depan. Jadi dari wajah pada kepala, kemudian wajah badan bagian depan saja. Yaf'al dzalika thalath marrat, Nabi melakukan 3 kali. Qala ahli lughah, ahli bahasa, makna an-nafthu itu apa? Nafkhun latifun bila rik, niup pelan-pelan tanpa keluar ludah. Bukan diludahi, bukan, tiup. Anil Barra, dan dari Sayyidina Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau berkata, qala li Rasulullah pernah berfirman, bersabda kepadaku, idza ataita majja'aka, jika engkau datang ke tempat tidurmu, au majja'aka fatawadda, wudu'lah engkau, wudu'aka li salati, seperti wudu' dalam salat. Jika engkau wanita yang tidak dalam keadaan haid,
Pokoknya haid nifas saja tidak. Selebihnya Anda junub atau dalam keadaan apapun dihimbau untuk bisa wudu dalam tidur. Tsumma tajji ala shikkikal aiman. Sunnah lain lagi kalau bisa, tapi ini tidak semua orang bisa karena kadang badan kita lagi nggak enak dan sebagainya. Sebisa mungkin Anda seperti orang yang di liang lahat, agar ingat kematian, menghadap ke kiblat dengan dadamu, dan kau letakkan pipimu di atas telapak, kau letakkan pipi kananmu di atas telapak kananmu. Kalau bisa. Kalau bisa niat saja sesaat begini, sesaat molet lagi ke kiri, sesaat ini, karena sering sakit pinggang. Tapi sebisa mungkin niat untuk mengikuti Nabi. Wakul, dan baca ini doa lain lagi, ini tingkat SMA adanya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku mau tidur, aku serahkan diriku kepadamu ya Allah. Engkau yang bisa menjagaku. Sebab aku tidur nggak tahu, nggak sadar ya Allah. Allahumma aslamtu ilaika. Wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan diriku kepadamu, menghadap kiblat. Paling tidak sampai sebagai lama paling tidak di awal permulaanmu hendak tidur kau hadap ke kiblat. Biarpun setelah itu pinggang sakit. Yang suka sakit pinggang. Atau kalau belum terbiasa, kita menemukan satu orang tidurnya masal, kalau saya begini plek, Allah khusuk sambil zikir Allah. Kalau bisa sunnah Nabi. Wa fa'udtu amri ilaik, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Urusanku apa? Kambingku ya Allah, ayamku ya Allah, tokoku ya Allah, anakku ya Allah. Fa'udtu, aku serahkan amri, urusanku, ilaika, kepadamu ya Allah. Nyerahkan kepada Allah. Kalau sudah serahkan kepada Allah, ya dijaga dong. Orang manusia saja menjaga, misalnya kita punya urusan tak serahkan Pak Polisi, dijaga kok. Bagaimana Allah Jalla Jalaluh yang maha menjaga. Wa alja'tu dhahri ilaik. Alja'tu dhahri, dhahri itu punggung. Maksudnya punggung itu dalam diri kita adalah sesuatu yang terpenting untuk berdiri, adalah punggung. Punggung, sehingga dalam bahasa rumah tangga, kalau dalam sebuah keluarga yang terpenting namanya apa? Tulang punggung keluarga. Yang terpenting. Maksudnya apa? Alja'tu dhahri ilaika. Ya Allah, dalam segala urusanku aku akan kembali kepadamu. Aku bersandar kepadamu ya Allah. Raghbatan wa rahbatan. Raghbatan, merindukan kebaikan karunia rahmat darimu. Raghbatan, rahbatan hak. Kalau ragh pakai rin, kebaikan, karena rindu kebaikan darimu. Kalau rahbatan, karena takut hukuman siksaan darimu ya Allah. La malja'a, tidak ada tempat untuk mencari perlindungan. Wala manja, tidak ada tempat mencari keselamatan. Minka, darimu. Minka, darimu itu apa? Hukuman Allah. Neraka kan tempat hukuman Allah. Enggak ada yang bisa terbebas dari hukuman Allah bagi kita yang setiap saat berdosa ini. La malja wala manja minka ya Rabb. Tidak ada cara selamat menjauh dari hukumanmu ya Allah, illa ilaika, kecuali hanya kepadamu ya Allah. Maksudnya apa? Kita ngadu ya Allah, saya banyak dosa ya Allah, setiap saat dosa. Sekarang aku mau berbaring ya Allah, aku tidak tahu apakah nanti akan kau bangunkan atau tidak, aku tidak tahu ya Allah. Akan tapi apapun bentuknya ya Allah, aku serahkan kepadamu ya Allah. Dosaku banyak, hukumanmu mengerikan, dan tidak ada yang bisa menjauhkan dari hukumanmu kecuali engkau ya Allah. Aku serahkan kepadamu ya Allah. Amantu bi kitabik, aku beriman dengan kitab yang kau turunkan, alladzi anzalta, wa bi nabiyyika, dengan nabi alladzi arsalta, yang kau utus. Jika kita bisa membaca doa ini Anda baca, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wajdu wajhi ilaik, wa watu amri ilaik, walja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan, la malja' wa la manja minka illa ilaik. Kemudian amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Kalau Anda bisa membaca ini, fa in mitta, jika engkau mati, mitta alal fitrati, mati dalam keadaan fitrah, terjaga iman dan akidahmu.
ahli husnul khotimah. Waj'alhunna dan jadikanlah bacaan doa yang ini tadi akhir ma taqulu, akhir bacaanmu tadi subhanallah bismika rabbi wa ta'udzu jambi, kemudian terakhir Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Naam, wajjahtu wajhi ilaika wa fatu amri ilaika, sampai itu jadikan bacaan terakhir dalam doamu. Kalau mati dalam keadaan kita dalam fitrah iman, terjaga akidahnya, itu kan terpenting. Dan kita nggak tahu kok siapa yang bisa menjamin, siapa yang bisa menjamin kalau kita bakal bangun di esok hari. Wah, nggak ada orang seger ngobrol sama istrinya, nggak tahunya Pak, sebentar Neng, saya mau tidur dulu ya, yang istriku sama tidur bablas. Ada yang sakit bertahun-tahun nggak meninggal juga ada kok, karena Allah yang punya. Dari wa Anas, dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, Nabi itu idza awa ila firashihi, jika Nabi kembali kepada firas tempat tidurnya, qala, Nabi membaca alhamdulillahilladzi at'amana, ini dibarengi juga makan juga. Alhamdulillah at'amana, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan, wasaqana, memberikan aku minum, wa kafana, dan telah mencukupiku, cukup, wa awana, dan telah memberikan kepadaku tempat tinggal yang tenang. Malam itu kan tempat tidur tenang. Awana, jadi kalau kita dimasukkan Allah di malam hari, maksudnya kita dimasukkan Allah ke wilayah ketenangan. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi, alangkah banyaknya ya Allah orang-orang yang saat ini terlantar. Ada orang yang tidak makan, kelaparan. Ada orang yang saat ini tidak dijaga oleh Allah, malam itu bermaksiat. Banyak atau tidak? Banyak. Makanya kita perlu ingat, yang mencukupi kita hanya Allah. Yang menjaga kita hanya Allah. Ada di malam itu hamba yang tidak dijaga oleh Allah. Ada yang digigit, dicengat kala jengking, digigit ular, digigit tikus. Ada anak pondok digigit tikus, nggak baca doa kayaknya. Ada yang naudzubillah malam itu bermaksiat karena tidak dijaga oleh Allah. Semalam suntuk dia maksiat, mulai dari mabuk, zina, sampai segalanya. Allah, itu namanya orang yang la kafiyalahu, tidak Allah cukupi dengan yang halal. Allah tidak mencukupi. Halal itu kalau dicukupi oleh Allah, tidak akan melakukan yang haram. Maka dalam doa Nabi, Allahumma kfina bihalalika an haramik, ya Allah cukupkan kami dengan yang halal darimu, hingga kami tidak akan menengok kepada yang haram. Halal suami istri, sehingga tidak akan masuk wilayah zina. Halal dari pandangan halal pada istrinya, sehingga tidak melihat yang haram. Halal dari yang dimakan, sehingga tidak mengambil yang haram. Itu kan dari Allah. Ikfina, ya Allah cukupkan kami dengan yang halal darimu. Wa aghnina bi fadlika amman siwaki, Allah jadikan kami merasa cukup dengan karuniamu, sehingga kami tidak akan bingung dan merengek-rengek kepada selainmu, ya Allah. La mu'wi, tidak ada mu'wi ini, orang yang la mu'wi, orang yang tidak mendapatkan pertolongan, yang diuji Allah dengan keterlantaran. Ada kan hamba yang tidak punya rumah, kehujanan, dan seterusnya. Anda lihat problem musibah-musibah yang Allah timpakan kepada hamba-hamba di negeri-negeri yang lain. Lah kita ini enak, harus bersyukur. Makanya doanya adalah alhamdulillahilladzi awana. Awana telah memberikan pada kita tempat tinggal, kamar tidur yang enak. Alhamdulillah. Ini kita syukuri, alhamdulillah. Wa an Hudzaifah, dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ada idza arada ayyarquda, kalau Nabi hendak tidur, wada'a yadahul yumna, beliau meletakkan tangan kanannya tahta khaddihi, di bawah pipinya. Thumma yaqulu, kemudian Nabi membaca doa, Allahumma qini, ya Allah jauhkan aku, jaga aku, adzabaka, dari siksamu, yauma tab'ats ibadaka, yauma tab'ats ibadaka, di saat engkau bangkitkan hambamu nanti. Jadi ingat, tidur ini kan kayak mati. Setelah mati nanti ada kebangkitan. Maka ya Allah, kini jauhkan aku dari siksa.
min adzabika, kini adzabaka, jauhkan aku dari siksamu, yauma tab'atsu ibadak, nanti di saat kau bangkitkan manusia-manusia. Di saat dibangkitkan hamba tersiksa saat itu. Yang pendosa-pendosa tersiksa, berjalan bermacam-macam model, ada yang berjalan dengan kakinya, berjalan dengan lututnya, ada berjalan dengan rangka, bermacam-macam tersiksa saat itu. Kita minta perlindungan, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Rawahu Bukhari wa qala hadits hasan. Rawahu Abu Dawud min riwayati Hafsah, dari Sayyidah Hafsah. Imam Abu Dawud meriwayatkan radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidah Hafsah, wa fihi annahu kana yaqulu 3 marrat, 3 kali, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak, dan berikan ibadah kesalihin, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Inilah amalan-amalan kita hendak tidur. Alangkah indahnya kalau kita bisa menjalankan adab-adab di saat hendak tidur. Subhanallah, kelihatannya lelap dalam tidur, akan tapi ternyata tidur kita punya nilai ibadah, didoakan malaikat, dan kalaupun bablas akan menjadi ahli husnul khatimah. Kalau dibangunkan pun kita mendapatkan pahala. Semoga panjang umur semuanya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.